Sebuah ledakan besar mengguncang lingkungan Sheikh Radwan di kota Gaza, Palestina, Senin siang. Serangan udara Israel menghantam pabrik desalinasi air yang baru dibuka dan sebuah masjid. Tim pertahanan sipil berjuang memadamkan api di dalam kawah yang besar yang terbentuk akibat ledakan. Akibat serangan brutal teroris Israel, fasilitas yang dibangun melalui sumbangan ini hancur lebur. دمار شيء هائل، شيء ما تتوقعوش العقل. هذا صاروخ تقريبا طن زي ما بيقولوا يعني. ادى الطابقين نزلهم في الارض تحت طابق. الفحر حوالي 10 متر في الارض. حطت مياه للتحليه، محطه مدنيه بحته يعني. لا يوجد فيها اي شيء عسكري او شرطي او مدني او يمد صله لحماس. Teroris Israel melancarkan genosida di jalur Gaza yang menyebabkan 73.422 warga Palestina syahid dan 174.401 orang terluka. Selasa kemarin menandai 1 tahun sejak serangan ganda penjajah Israel di Rumah Sakit Nasser di Gaza, Palestina. Serangan keji ini menewaskan 22 orang termasuk sejumlah jurnalis yang bergegas ke lokasi kejadian untuk meliput serangan pertama. Para jurnalis dan tim penyelamat menjadi korban ledakan kedua yang menghantam Rumah Sakit Nasser. Para jurnalis yang menjadi korban antara lain Hussam Al-Masri, kameramen Reuters Muhammad Salama, fotografer Al Jazeera dan Mariam Daga, jurnalis Associated Press. Warga Gaza kembali memakamkan puluhan jenazah yang ditemukan di bawah reruntuhan rumah-rumah. Warga Gaza menguburkan 50 jenazah setelah ditemukan dari Ya pemirsa, lebih dari 20 jenazah yang ditemukan ini diantaranya adalah anak-anak. Jenazah dimasukkan ke dalam kantong mayat dan dibungkus bendera Palestina. Sementara para pelayat dan personel pertahanan sipil berkumpul di sekelilingnya. Beberapa orang memegang spanduk bergambar para korban sebelum sholat jenazah dilakukan dan jenazah dibawa ke pemakaman untuk dimakamkan. Operasi pencarian yang dimulai pada akhir Juni masih berlanjut dengan lebih dari 180 jenazah telah ditemukan sejauh ini. Penjajah Israel membakar rumah sebuah keluarga di tepi barat Palestina. Mereka dengan keji mengusir pemilik rumah saat tangan tertidur. Sebuah rumah keluarga Palestina di Kiryat Al-Farai terletak di selatan Hebron di tepi barat hangus terbakar akibat serangan pembakaran yang dilakukan oleh penjajah Israel. Fasad bangunan menghitam karena asap dan perabotan hangus dan kerusakan parah akibat kebakaran di dalam satu ruangan. Warga juga memeriksa puing-puing dan membersihkan reruntuhan. Pemilik rumah mengatakan bahwa dia sedang tertidur bersama putra dan putrinya dan terbangun karena para pemukim membuka jendela dan menuntut agar dia memberitahu suaminya untuk segera pergi ke desa Susya. Serangan ini dilaporkan terjadi di tengah meningkatnya kekerasan yang dilakukan oleh pemukim Israel di seluruh tepi barat. Kantor Hak Asasi Manusia PBB pekan lalu memperingatkan bahwa serangan yang dilakukan oleh pemukim Israel terhadap rumah dan komunitas Palestina telah mencapai tingkat tidak dapat ditoleransi. Sementara itu, tentara Zionis Israel menghancurkan sebuah sekolah di Nabatih, Lebanon Selatan. Aksi ini dilakukan sebagai bagian dari aksi pendudukan Zionis di Lebanon Selatan. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan pasukan Israel terus melakukan operasi pertahanan tanah di kota Hula, Nabatih, Lebanon Selatan, di mana buldoser militer meratakan dan menghancurkan kompleks sekolah. Laporan media lokal juga menyebutkan bahwa pasukan Israel membawa sebuah truk yang bermuatan bahan peledak dan mulai memasang alat peledak di sejumlah rumah di daerah tersebut untuk diledakkan. Aksi penghancuran fasilitas dan rumah warga Lebanon dilakukan di tengah negosiasi langsung antara Lebanon dan Israel, dengan pembahasan penarikan pasukan Israel dari Lebanon Selatan, pengerahan tentara Lebanon, dan persenjataan Hizbullah. Kelangkaan bensin meluas di Iran akibat blokade berkepanjangan. Antrian panjang terjadi di Teheran, Mashhad, dan Kerman.
Kelangkaan bensin terjadi di berbagai wilayah di Iran. Warga pun harus mengantri panjang untuk mengisi bahan bakar. Kelangkaan bahkan terjadi di kota-kota besar seperti Teheran, Mashhad di bagian timur laut, dan Kerman di bagian tenggara Iran. Hingga kini pemirsa, Iran belum memberikan penjelasan resmi terkait alasan langkanya bensin. Blokade pelabuhan Iran diduga menjadi salah satu alasan langkanya bahan bakar di Iran. Pemirsa, pasukan Amerika Serikat di kapal induk USS George H.W. Bush terus memblokade pelabuhan Iran. Kapal-kapal tidak bisa masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Pasukan Amerika Serikat terus memblokade laut Iran siang dan malam. Hingga 24 Agustus 2026, pasukan Komando Pusat Amerika Serikat mengklaim telah mengalahkan 71 kapal komersial, melumpuhkan 3 kapal dan mengambil alih 2 kapal yang mencoba menembus blokade mereka. Lebih dari 40 kapal yang membawa bantuan kemanusiaan diizinkan melintas tanpa hambatan. Sementara itu, Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth tegaskan bahwa angkatan militernya bersiap menyerang Iran. No, if we need to use kinetic strikes, we'll use them. If Iran is foolish enough to overplay their hand or mess with the American military, we'll do what we need to do. But economic pressure, we know, hurts them the most right now. Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Marsikal Lapangan Syed Asim Munir bertemu dengan pejabat tinggi Iran di Teheran pada Senin kemarin. Pertemuan ini adalah upaya lanjutan untuk memulai lagi diplomasi yang terhenti antara Amerika Serikat dengan Iran. Delegasi Pakistan diwakili oleh Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Asim Munir dan Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi. Keduanya disambut di Teheran dengan beberapa pejabat tinggi Iran, yakni Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Kunjungan Pakistan ke Teheran ini sekaligus menandai babak baru terbukanya kembali hubungan diplomatik antara Washington di Teheran dan untuk perdamaian. Pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khomeini kembali muncul ke publik. Kali ini Mojtaba memimpin sesi kajian akademik keagamaan. Media Iran untuk pertama kalinya merilis kegiatan pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khomeini. Mojtaba hadir dan memimpin sesi kajian keagamaan. Dalam sesi ini, Khomeini menjelaskan sejumlah hal, diantaranya kepemimpinan Islam dan bagaimana menjaga martabat. Ini adalah pertama kalinya Mojtaba Khomeini muncul terbuka di depan publik. Sebelumnya, Mojtaba hanya terlihat hadir dalam acara internal. Pemirsa, acara pengajian di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan mendadak menjadi ricuh. Sido Siang akan kembali hadir dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.